Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan tentang soal-soal ujian kompetensi NIFAS dari video yang sebelumnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan untuk sahabat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang dan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Bagi sahabat yang kurang paham dengan penjelasannya, sahabat dapat menulis di kolom komentar agar kita dapat sama-sama belajar untuk bisa kompeten bersama. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dan juga pembahasan dari soal-soal ujian kasus NIFAS berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke bidan praktek mandiri untuk melakukan kunjungan NIFAS, melahirkan anak pertama 8 hari yang lalu dan hasil pemeriksaan didapatkan TTV-nya dalam batas normal. Apakah tujuan kunjungan masa NIFAS pada soal kasus tersebut? A. Memastikan ibu untuk cukup istirahat dan cukup nutrisi. B. Bonding attachment. C. Mencegah perdarahan karena atonia uteri. D. Pemberian ASI awal. Dan E. Mencegah bayi hipotermia. Jadi sebelumnya kita harus tahu bahwa kunjungan masa NIFAS itu ada 4, yaitu yang pertama 6 jam setelah melahirkan atau 6 jam pertama atau 6 jam postpartum, yang kedua 6 hari postpartum, yang ketiga 2 minggu postpartum, dan yang keempat 6 minggu postpartum. Masing-masing kunjungan masa NIFAS ini mempunyai tujuan. Sedangkan untuk kasus ini adalah pasiennya datang adalah 8 hari yang lalu. Artinya pasien datang berarti kunjungan yang kedua karena 8 hari yang lalu. Karena kalau yang kunjungan pertama yaitu 6 jam. Kalau ini 8 hari berarti 6 hari postpartum, sekitar 6 hari postpartum atau seminggu. Apakah tujuan kunjungan NIFAS pada soal kasus pertama tersebut? Jawaban yang paling tepat yaitu A. Untuk memastikan ibu cukup istirahat dan juga cukup nutrisi. Sedangkan kalau yang B, C, D, dan E ini adalah tujuan kunjungan masa NIFAS pertama atau 6 jam postpartum. Karena kalau 6 jam postpartum itu tujuannya adalah untuk mencegah perdarahan karena atonia uteri, melakukan bonding attachment, pemberian ASI awal, serta mencegah bayi terkena hipotermia. Jadi untuk soal kasus yang pertama ini, jawaban yang paling tepat adalah A. Memastikan ibu cukup istirahat dan juga cukup nutrisi. Soal yang kedua, seorang bidan di puskesmas memberikan perawatan payudara, cara menyusui yang benar, serta KIE ASI eksklusif bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan di balai desa. Pertanyaannya, apa peran bidan dalam kasus tersebut? Yang A, sebagai pendidik, ini kurang tepat karena di dalam kasus bidannya memberikan perawatan, berarti turun langsung untuk memberikan pelayanan, jadi bukan sebagai pendidik. Yang B, pemberi pelayanan, ini tepat karena pada kasus ini bidannya berperan sebagai pemberi pelayanan atau sebagai provider dan berperan langsung ataupun tidak langsung untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Yang C, pengelola, konselor, dan advokat, ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kedua yaitu B, pemberi pelayanan. Soal yang ketiga, seorang perempuan berusia 22 tahun P1A0
datang ke tempat bidan praktek mandiri hari ke-10 postpartum. Pasiennya mengeluh payudaranya bengkak, nyeri, keras, dan berwarna kemerahan serta mengkilap. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu 39,5 derajat Celcius. Ini suhunya sudah tinggi sekali. Pertanyaannya, apa masalah menyusui yang terjadi pada pasien tersebut? Yang ditanyakan adalah masalah-masalah menyusui dalam masa nifas. Jadi dari kasus ini itu sudah bisa kita deteksi dan simpulkan dari hari postpartumnya, yaitu 10 hari postpartum atau hari ke-10 setelah melahirkan. Jika bendungan ASI yang A ini, bendungan ASI itu biasanya terjadi pada 1 minggu pertama setelah postpartum. Kemudian bendungan ASI ini belum disertai dengan bengkak, nyeri, merah, serta mengkilap. Terus juga suhunya tidak setinggi ini sudah 39,5 derajat Celcius. Jadi kasus nomor 3 ini sudah jelas bukan bendungan ASI. Tapi bendungan ASI jika tidak terobati atau teratasi, maka akan menjadi mastitis yang B ini. Mastitis. Kemudian mastitis jika tidak teratasi, dia akan menyebabkan abses payudara. Jadi berurutan ya. Bendungan ASI kalau tidak terobati jadi mastitis, mastitis kalau tidak terobati jadi abses payudara. Tapi kalau kasus abses payudara itu biasanya payudaranya sudah tidak lagi keras, tapi sudah mulai lembek, tetapi isinya itu adalah nanah atau pus. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 3 ini sesuai dengan keadaan pasien, yaitu ibunya datang 10 hari setelah melahirkan atau 10 hari postpartum, mengeluh payudaranya bengkak, nyeri keras dan berwarna kemerahan serta mengkilap, disertai dengan suhu tubuhnya yang sudah sangat tinggi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, mastitis. Soal yang keempat, seorang perempuan usianya 25 tahun melahirkan anak pertama seminggu yang lalu, datang ke bidan praktek mandiri untuk kunjungan nifas dan mengeluh pada luka bekas jahitan, merah, bengkak, serta basah. Hasil pemeriksaan terdapat pus di jahitan perineumnya. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Cervicitis, B. Vulvitis, C. Septicemia, P. Pyemia, E. Peritonitis. Oke, di sini kita lihat bahwa pasiennya mengeluh pada luka bekas jahitan, merah, bengkak, serta basah. Pada saat diperiksa oleh bidan ternyata terdapat pus atau nanah di jahitan perineum. Ibunya datang mengatakan habis melahirkan anak pertama seminggu yang lalu, berarti 1 minggu postpartum. Jadi karena ini adalah luka pada perineum atau vulva perineum, jadi jawabannya yang paling tepat adalah B, vulvitis. Vulvitis itu adalah luka atau infeksi yang terjadi pada daerah vulva atau perineum bekas robekannya, atau luka episiotomi yang tidak sembuh secara sempurna. Kalau luka atau infeksinya terjadi pada serviks, namanya cervicitis. Tapi karena di kasus ini terjadi luka pada jahitan, jadi jawaban yang paling tepat adalah B, vulvitis. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Seorang perempuan usianya 30 tahun melahirkan 2 minggu yang lalu, datang ke rumah sakit dengan keluhan kaki bengkak dan juga nyeri. Hasil pemeriksaan suhu tubuhnya 40 derajat Celcius, jadi sudah tinggi sekali. Dan terdapat nyeri tekan pada betis, vena femoralisnya teraba tegang serta keras dan juga panas. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, di sini pasiennya
melahirkan 2 minggu yang lalu. Keluhannya yaitu kaki bengkak dan juga nyeri. Hasil pemeriksaan setelah diperiksa ternyata suhunya tinggi sekali, 40 derajat Celcius, dan terdapat nyeri tekan pada betis, vena femoralisnya tegang serta keras dan juga panas. Jadi kita lihat pilihan jawabannya. Kalau A, vaginitis ini bukan, karena vaginitis adalah infeksi yang terjadi pada vagina. Kalau yang B, varises, ini juga bukan, karena varises itu adalah pembengkakan pembuluh darah dan tidak disertai dengan demam. Di sini demam ibunya sudah suhunya 40 derajat Celcius. Yang C yaitu trombopeblitis, ini adalah infeksi pada vena femoralis, biasanya disertai dengan demam dan juga bengkak serta nyeri tekan pada vena femoralis. Jadi untuk soal yang nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah C, trombopeblitis. Sekian dulu pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi asuhan kebidanan nifas dan menyusui di sesi 2 ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta ilmu bagi sahabat-sahabat pintar semuanya. Silahkan untuk subscribe dan juga share channel ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan informasi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.